A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cica Lestari dari kelas 10 IPA 2 menjelaskan tentang apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Saya mau menjelaskan dari inti-intinya, yaitu larutan elektrolit adalah larutan yang mampu mengantarkan daya listrik, dan larutan non-elektrolit tidak mampu mengantarkan daya listrik. Dan saya akan menjelaskan sebuah gambar tentang alat yang dipakai untuk mengamati larutan elektrolit, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang alat ini. Alat ini menjelaskan sedikit yang rinci. Ini adalah larutan NaCl. Larutan NaCl atau bisa disebut juga larutan garam. Ini adalah elektroda, dan inilah kawat penghubung atau kabel, dan disambung dengan baterai dan satu buah bohlam lampu. Dan ini dia gambarnya. Dari beberapa saya lihat, dari beberapa video yang saya lihat di YouTube, larutan garam atau larutan NaCl adalah larutan elektrolit. Dan menurut pengamatan, larutan NaCl tersebut mampu menyalakan lampu. Menurut pengamatan, lampu dapat menyala terang, dan di samping-samping elektroda tersebut ada gelembung-gelembung gas. Karena larutan NaCl mampu mengantarkan daya listrik, karena NaCl adalah suatu senyawa ionik, maka apabila senyawa tersebut dilarutkan ke dalam air, elektrolitnya akan kuat dan dia akan mengion membentuk NaCl, Na+ ditambah Cl-, dan ion-ion inilah yang mengantarkan listrik. Hubungan alat ini dengan garam dapur adalah kita dapat mengetahui bahwa garam tersebut mampu mengantarkan daya listrik yang kuat, dan kita dapat mengkreativitaskan sendiri apabila listrik di rumah padam atau ada kesalahan. Kita mampu mengkreativitaskan membuat beginian. Caranya mudah membuat alat ini, yaitu apabila cara sederhananya kita mampu membuat dua buah paku dan dililit dengan kawat dan disambung dengan baterai dan satu buah bohlam lampu. Begitu pemaparannya. Dan di sini juga ada larutannya. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit dapat mengion. Dia mengion kuat mengion sempurna dengan contohnya NaCl dan CaCl. Dan apabila mengion sempurna dan kuat, ada juga yang lemah, mengion sebagian, cuman mengion sebagian. Dan ada juga larutan non elektrolit. Tadi larutan elektrolit mengion kuat dan lemah. Dan sekarang larutan non elektrolit tidak dapat mengion. Contohnya seperti gula, urea, dan alkohol. Jumlah partikel larutan elektrolit dan non elektrolit yaitu dirumuskan dengan bukan rumus, tapi di faktor Van 't Hoff. I adalah jumlah ion.
yaitu apabila elektrolit yang kuat jumlah ionnya alfa N kurang 1 tambah 1, dan alfa derajat ionisasi kuatnya 1. Dan apabila non elektrolit tidak dapat mengion, contohnya seperti gula, dan itu jumlah ionnya itu kurang dari 1 atau bisa cuma 1. Tadi ada plus 1-nya di larutan elektrolit yang mampu mengantarkan listrik. Dan ada pula pertanyaan dan jawaban yang sudah saya rangkum dari penjelasan saya tadi. Nomor 1, sebutkan karakteristik elektrolit kuat, yaitu menghasilkan banyak ion, terionisasi sempurna jika dilakukan uji daya antar listrik gelembung gas yang dihasilkan banyak dan lampu menyala. Penghantar listriknya baik dan derajat ionisasinya 1. Dan soal kedua, sebutkan karakteristik elektrolit lemah, tidak menghasilkan ion atau menghasilkan ion tapi sedikit, semua dalam bentuk molekul netral dalam larutannya, dan tidak terionisasi atau ionnya kecil, penghantar listriknya yang buruk. Dan yang nomor 3, berapa jumlah ion maksimum dalam 0,2 mol larutan KCI? Berapa? KCI terionisasi menjadi KT dan Cl. Dan yang keempat itu tadi rumus. Bukan rumus, tapi senyawanya. Yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit? Sebutkan contohnya. Larutan elektrolit adalah zat-zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion-ion atau dapat terionisasi sehingga mampu mengantarkan arus listrik. Contohnya asam, basa, dan garam. Dan yang soal terakhir, ada berapa larutan elektrolit? Larutan elektrolit terbagi atas 2, yaitu larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit yang kuat. Contohnya, penjelasannya, elektrolit yang kuat adalah mampu mengantarkan daya listrik yang relatif tinggi walaupun konsentrasinya rendah. Dan elektrolit lemah mampu mengantarkan daya listrik yang relatif kecil walaupun konsentrasinya rendah. Sekian dari penjelasan saya, semoga bisa dipahami, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.